Oke, untuk di semester pertama ini, kalian akan mempelajari mengenai konsep teknologi perkantoran. Apa aja sih mengenai konsep teknologi perkantoran? Yang pertama, kalian harus mengetahui mengenai definisi atau pengertian dari teknologi perkantoran itu sendiri. Oke, ini ada dalam arti sempit kita bisa Ibu bisa sampaikan bahwa teknologi perkantoran itu adalah penggunaan alat elektronik canggih untuk memudahkan komunikasi formal maupun informal. Nah, teknologi ini ataupun dikatakan alat elektronik yang kita gunakan itu ya seperti misalkan HP ya, komputer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalian di sini harus tahu juga mengenai teknologi perkantoran. Apa sih manfaatnya kita mempelajari teknologi perkantoran ya? Itu ada berbagai macam sebenarnya manfaat teknologi perkantoran. Salah satunya itu adalah dengan kita mempelajari teknologi perkantoran atau kalian tahu mengenai teknologi perkantoran, kalian bisa mendapat informasi menjadi lebih murah dan mudah digunakan. Mengapa begitu? Karena gini, kalau misalkan kita bisa menggunakan HP, terus bisa mengikuti perkembangan teknologi, misalkan perkembangan HP, internet, nah kita bisa menggunakan chatting, WA, tahu bagaimana menggunakannya, email, otomatis kan bisa memudahkan kita untuk melakukan komunikasi gitu ya, baik komunikasi secara jarak jauh maupun dekat. Itu salah satunya manfaatnya. Kemudian salah satu juga ada perusahaan bisa mampu berkompetisi lebih baik. Kenapa? Karena dapat meletakkan industri yang kuat untuk integrasi informasi. Nah, gitu. Jadi kalau andainya suatu perusahaan itu dia teknologinya atau dalam penggunaan teknologinya itu bagus, terutama dalam bidang elektronik gitu ya, otomatis itu akan membuat atau membangkitkan yang namanya perusahaan dalam hal berkompetisi, jadi bersaing dengan perusahaan lain bisa lebih maju mungkin dia kalau hanya dia bisa menguasai teknologi. Itu salah satu manfaat dari teknologi perkantoran. Nah, nanti kalau untuk lebih jelasnya, nanti Ibu sudah menyiapkan slide untuk kalian tulis, untuk kalian pahami. Kalian bisa melihatnya melalui video ini, oke? Untuk materi selanjutnya, setelah kalian tadi mencatat, mungkin ada yang mencatat slide yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip teknologi perkantoran. Nah, ini penting ya buat kalian yang baru memulai memahami mengenai mapel teknologi perkantoran. Prinsipnya apa sih? Salah satunya itu adalah mengenai proses teknologi perkantoran selalu mengarah ke otomatisasi. Tuh, ya. Kemudian teknologi perkantoran juga mengarah pada terciptanya aplikasi yang terencana dan terpadu. Seperti itu. Dan teknologi perkantoran juga memudahkan penerimaan pengiriman informasi, itu ya prinsipnya. Istilahnya ya memang ya benar. Karena kalau hanya kita menggunakan yang namanya teknologi, pasti semuanya akan lebih cepat. Bisa menguasai teknologi, semua yang dikerjakan akan semakin mudah, fleksibel, cepat, efisien, seperti itu. Ya, itu beberapa prinsipnya. Nah, nanti kalian bisa lebih jelasnya, kalian bisa lihat slide-nya, bisa dicatat. Nah, atau nanti bisa WA Ibu langsung kalau ada yang mau bertanya. Oke, untuk selanjutnya itu ada beberapa dampak teknologi perkantoran. Jadi kalau seandainya kita menggunakan teknologi di dalam hal bekerja di perkantoran itu kan pasti ada dampaknya. Baik itu mungkin dampak positif ataupun negatif. Nah, ini secara keseluruhan ada dampak teknologi perkantoran ini. Yang pertama adalah berdampak terhadap pekerja dan pekerjaan. Ya, itu kepada siapa berdampaknya kalau menggunakan teknologi perkantoran atau menggunakan teknologi di dalam sebuah kegiatan perkantoran. Yang pertama adalah angkatan kerja wanitanya. Lihat di situ, teknologi perkantoran menuntut para pekerja wanita untuk cepat, ya seperti itu dalam perkembangan teknologi sebagaimana pekerja laki-laki. Jadi itu berdampaknya kepada apa tuh? Kepada wanita ya. Jadi dengan adanya misalkan gini contohnya, dengan adanya komputer
Berarti memudahkan pekerja wanita itu untuk lebih cepat dalam mengetik, ya kan, bisa mengirim email seperti itu. Jadi dia bekerja nanti sama cepatnya dengan laki-laki, itu ibaratnya ya, itu perbandingannya. Istilahnya wanita bisa lebih ini lagi ya, didukung pekerjaannya melalui teknologi perkantoran itu, jadi lebih bermanfaat ya bagi wanita, mempercepat dalam dia hal bekerja. Kemudian selanjutnya berdampak kepada pekerja profesional dan teknis. Nah, permintaan terhadap barang dan jasa akan semakin meningkat karena pertambahan penduduk membutuhkan pekerja profesional dan pekerja teknis, itu maksudnya dampaknya. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi perkantoran, orang bisa menguasai, atau si pekerja itu bisa menguasai teknologi perkantoran. Misalkan dia bisa pinter laptop, menggunakan laptop, otomatis nanti dia bisa meningkatkan kualitas atau skill keterampilan dia. Jadi dia bisa menjadi pekerja yang lebih profesional lagi dalam hal di bidangnya. Jadi dia gampang dicari, mudah mendapatkan pekerjaan, gampang bersaing gitu, karena dia sudah ahli gitu skillnya, karena dia menguasai teknologi tersebut. Nah, kemudian dampak selanjutnya adalah terhadap manajer dan administrator di sini. Susunan manajer akan di sini mengalami perubahan. Perusahaan itu kan sangat membutuhkan yang namanya aplikasi teknologi perkantoran. Nah, berarti kalau seandainya seperti itu, otomatis perusahaan akan mengambil manajer atau orang yang mempunyai skill kemampuan di bidangnya gitu. Jadi bisa menjadi perubahan. Jadi susunan manajer atau administrator akan lebih kepada orang mengarah ke orang yang mempunyai skill dalam teknologi perkantoran atau yang bisa menggunakan teknologi seperti itu. Kemudian yang keempat, dampaknya adalah terhadap pegawai administrasi itu sendiri, ya. Yaitu berarti pegawai tersebut harus dapat mengoperasikan komputer dengan baik, karena segala administrasi diunduh menggunakan komputer atau diolah menggunakan komputer. Nah, seperti itu. Jadi dampak teknologi perkantoran atau perkembangan dari teknologi ini itu berdampak kepada hal-hal yang tadi Ibu sebutkan atau orang-orang yang ada di poin-poin tersebut, seperti itu. Jadi pegawainya akan berdampak. Kalau andai dia pegawainya skillnya kurang di dalam teknologi, maka dia